Bab 854. Apakah kamu sangat ingin berada di atasku? Melihat dari arah yang kalian tuju, apakah kalian ingin pergi ke kota Wushuang? Warrior yang bertanya. Melihat warrior yang adalah murid dari perkumpulan pedang kuno, raut wajah pasukan kavaleri alam kaisar sedikit lebih baik, sikap penjagaan dan penghinaan di mata mereka jauh lebih sedikit. Salah satu pasukan kavaleri yang memimpin berkata, "Aku adalah wakil komandan kota Wushuang, Zhak Yu, tidak tahu kamu berasal dari perkumpulan pedang kuno bagian apa?" Tentara dari kota Wushuang. Warrior yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa prajurit kavaleri di depannya ini berasal dari kota Wushuang. Dia langsung berkata, "Surga Tianjian, Ye Yang." Surga Tianjian. Ekspresi tegas Zhak Yu sedikit berubah, dan berkata, "Ternyata kamu adalah murid Master Gu, apakah saudara Ye ingin pergi ke kota Wushuang?" Warrior yang mengangguk. Zhak Yu merenung, dan berkata, "Jika saudara Ye tidak takut akan masalah, kita bisa pergi bersamaan. Aku akan katakan lebih awal, mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman untuk pergi ke kota Wushuang." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jika ada masalah, aku akan pergi terlebih dahulu." Tentu saja, masalah yang dia maksud tentu saja adalah Partai Qingdao. Jika orang-orang dari Partai Qingdao datang ke mencarinya, dia secara alami tidak akan melibatkan orang-orang ini. Setiap orang mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ekspresi Zhak Yu dan yang lainnya sedikit berubah. Ketika kavaleri lainnya melihat warrior yang, tatapan mereka menjadi sedikit dingin, dan terdapat sedikit rasa jijik. Ekspresi Zhak Yu yang semula lembut juga menjadi dingin kembali. Adapun untuk 4 orang dari perguruan lautan awan, mereka bahkan lebih berani lagi. Tatapan menghina mereka tidak disembunyikan sama sekali, dan hampir mengatakannya. Melihat ekspresi semua orang, warrior yang tersenyum pahit, dia tahu bahwa ucapannya telah disalahpahami oleh pihak lain. Tetapi dia juga malas menjelaskan hal ini, menjelaskannya sekarang seperti sedang menutupi sesuatu. Meskipun kesan Zhak Yu dan yang lainnya tentang warrior yang sudah sangat berkurang, mereka tetap membawa warrior yang tahu bahwa ini karena pihak lain melihat wajah perkumpulan pedang kuno, tetapi dia tidak peduli, lagi pula ini hanya tumpangan. Setelah menaiki Pegasus, warrior yang tidak bersama Zhak Yu dan yang lainnya, melainkan mengikuti orang-orang di sebelah kanan, yang jaraknya hampir 5 atau 6 kaki. Alasan kenapa dia ingin menumpang adalah karena selain ketidakmampuan fisiknya sendiri untuk terbang, ada alasan lain, yaitu dia sedikit buta arah. Meskipun dia tahu di mana kota Wushuang berada, tetapi dia tidak tahu letak persisnya, tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang jika dia berjalan sendiri. Sekarang, jika ada orang dari kota Wushuang yang memimpin, tentu saja dia tidak akan menolaknya. Warrior yang melirik Zhak Yu dan yang lainnya satu persatu, orang yang memiliki alam tertinggi jelas merupakan puncak Zhak Yu, alam kaisar. Namun pandangannya tertuju pada seorang orang tua berjubah yang mengendarai kuda langit. Alam yang dimiliki oleh orang tua berjubah itu hanyalah keadaan alam spiritual. Dia terlihat tenang, tetapi warrior yang terus menatapnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, seolah-olah merasakan tatapan warrior yang, orang tua itu tiba-tiba menoleh untuk melihat warrior yang, tatapan mereka saling bertabrakan. Setelah beberapa saat, orang tua itu sedikit mengangguk pada warrior yang, kemudian memalingkan wajahnya lagi. Warrior yang melirik ke arah kuda langit, kemudian sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, menarik sekali. Akhirnya warrior yang menatap ke-4 orang dari perguruan lautan awan. Dia pernah mendengar ke-4 orang berbicara sebelumnya, dan mengetahui beberapa informasi tentang mereka.
keempatnya adalah siswa kelas B dari perguruan Lautan Awan. Melihat mereka berempat, warrior yang mengalami perubahan pandangan terhadap kekuatan mahasiswa perguruan Lautan Awan, karena meski keempatnya adalah alam kaisar tingkat rendah, namun mereka yang terkuat selain orang tua itu dan Zack Yu. Aku mendengar bahwa senior Xiao meninggal di tangan warrior yang tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di depan, kata seorang pria dari perguruan Lautan Awan dengan tiba-tiba. Warrior yang sedikit terkejut, tidak takut untuk menajamkan pendengarannya, dan mendengar ucapan mereka. Cerosu, apakah kamu sedang mencari masalah? Wanita berbaju merah itu tiba-tiba memelototi pria yang berbicara itu, matanya penuh dengan amarah. Pria bernama Cerosu itu menyeringai, tidak berani menjawab. Tetapi pria di sampingnya berkata, Iris Qian, kami tahu bahwa kamu menyukai senior Xiao, tetapi dia sudah mati. Kami juga tahu bahwa kamu ingin membalaskan dendamnya, tetapi perguruan telah mengeluarkan perintah, kecuali murid perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao, tidak ada yang diizinkan ikut campur dalam urusan antara warrior yang dan partai Qingdao. Lalu kenapa aku bisa mengundurkan diri dari perguruan? Wanita berpakaian merah berkata dengan dingin, kemudian dia melirik pria yang sedang berbicara serta Cerosu, dan berkata, Cerosu, Jodensu, aku tahu kalian berdua diam-diam menyukaiku, jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan, jika ada di antara kalian dapat membunuh warrior yang, aku akan menjadi wanita. Aku berjanji. Jodensu berkata dengan suara yang dalam, perkumpulan pedang kuno telah mengumumkan kepada dunia, bahwa ini adalah masalah antara perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao. Jika ada orang yang melawan warrior yang, maka orang itu akan menjadi musuh perkumpulan pedang kuno. Cerosu juga terdiam. Apakah kalian masih merupakan seorang pria? Apakah kalian masih memiliki telur? Sebuah seringai muncul di sudut mulut Iris Qian. Raut wajah kedua pria itu sedikit jelek. Iris Qian, jangan seperti ini. Pada saat ini, wanita di sebelah wanita bernama Iris Qian tiba-tiba berkata, warrior yang itu berani menantang partai Qingdao, itu bukan karena dia terlalu percaya diri, tetapi itu adalah pengaturan dari perkumpulan pedang kuno, jadi jika orang luar berani campur tangan, maka tentu saja dia sedang menentang perkumpulan pedang kuno. Jangan Jodensu dan Cerosu, bahkan para jenius dan penjahat dari kelas A pun tidak berani campur tangan secara pribadi. Wanita yang berbicara juga berusia 20-an, dia terlihat cukup tampan, tetapi dia jauh lebih rendah daripada Iris Qian, hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak jelek, tetapi tidak bisa dikatakan cantik. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Jodensu dan Cerosu sedikit mengangguk kepada wanita itu, dengan sedikit rasa terima kasih di dalam mata mereka. Iris Qian melirik kedua pria itu dengan dingin, lalu berkata, jangan sampai aku bertemu dengan warrior yang, kalau tidak aku pasti akan menghancurkannya. Aku ingin melihat apakah perkumpulan pedang kuno berani membunuhku setelah aku menghancurkannya. Warrior yang melirik Iris Qian, saat ingin menarik kembali pandangannya, Iris Qian tiba-tiba menatapnya, lalu berkata, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak pernah melihat seorang wanita? Benar juga. Orang jelek sepertimu dan tidak memiliki kekuatan seharusnya tidak pernah menyentuh seorang wanita. Kemudian, dia melepas baju besi di dadanya, memperlihatkan kulit yang putih, dan berkata, apakah terlihat bagus? Apakah kamu sangat bersemangat? Apakah kamu sangat ingin berada di atasku? Warrior yang benar-benar sedikit kebingungan. Kavaleri di sekitar tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini, jadi mereka seperti tidak melihatnya. Iris Qian menarik kembali baju besinya, kemudian mencibir,
Kuberitahu padamu, bahkan jika aku melakukannya dengan anjing, aku tidak akan membiarkanmu dari perkumpulan pedang kuno menyentuhku. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku pernah mendengar hal-hal aneh di dunia ini sebelumnya, tetapi aku selalu tidak pernah bisa melihatnya. Hari ini, aku akhirnya dapat melihatnya. Saat dia berkata, dia melihat Jodensu dan Jerosu dan berkata, aku tidak mengerti, apakah kalian berdua tidak buta, kenapa kalian bisa menyukainya? Di samping, Zakyu dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, hampir tertawa, tetapi seperti memikirkan sesuatu, mereka dengan paksa menahan mereka. Kami tidak. Jodensu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak. Warrior yang mengangguk, dan berkata, ternyata wanita ini narsis, benar juga, wanita seperti ini, jika dia benar-benar menjadi wanita kalian, tidak tahu sudah berapa kali kalian diselingkuhi. Dan mungkin, bukan orang yang merupakan selingkuhannya, tetapi anjing, seperti yang telah kalian dengar, dia lebih suka melakukannya dengan anjing. Cek, cek. Aneh juga hobinya. Pev. Di samping, seorang kavaleri tidak bisa menahan tawanya, Zakyu memberinya tatapan tajam. Tetapi dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi, kemudian berkata, Komandan Yu, aku ingin buang air kecil. Aku juga ingin buang air kecil. Aku juga ingin buang air kecil. Segera, lebih dari selusin kavaleri muda semuanya pergi, buang air kecil. Setelah beberapa saat, terdengar tawa keras dari kejauhan. Iris kian mengendarai Pegasus dengan perlahan berjalan menuju warrior yang, melihat adegan ini, Zakyu, Jodensu, dan yang lain mengerutkan kening mereka. Ketika berjarak 1 kaki dari warrior yang, Iris kian berkata, apakah kamu ingin mati? Atau apakah kamu pikir aku takut padamu yang berasal dari perkumpulan pedang kuno? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, dan perkumpulan pedang kuno tidak berani melawanku. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Kata warrior yang, kamu sedang mencari kematian. Iris kian berteriak dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Zakyu muncul di depan warrior yang, Zakyu melirik Iris kian, dan berkata, Nona Kian, kami membawa kalian karena melihat wajah kakekmu, aku harap kamu tidak membuat masalah bagi kami. Kemudian, dia berbalik dan menatap warrior yang, berkata, kamu juga, kami tidak ingin terdapat masalah dalam perjalanan ini. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku juga tidak ingin terdapat masalah. Ketika tiba di kota Wushuang, aku ingin kamu berlutut di depanku. Iris kian menatap dingin pada warrior yang, lalu berbalik dan pergi. Kakeknya adalah wakil dekan dari perguruan lautan awan. Kata Zakyu dengan tiba-tiba. Pendekar suci. Warrior yang bertanya. Setengah suci tingkat tinggi, tetapi hanya tinggal setengah langkah untuk menjadi pendekar suci. Zakyu berbalik untuk pergi setelah berbicara. Warrior yang hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, dia melihat sekeliling, lalu mengerutkan keningnya. Dia melihat ke arah orang tua dan menemukan bahwa pihak lain juga mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, raut wajah warrior yang berubah drastis, tubuhnya menghilang, dan muncul langsung ratusan kaki jauhnya. Warrior yang meninggalkan tempat itu, sebuah tangan raksasa berukuran ratusan meter langsung merobek ruang dan muncul di atas Zakyu dan yang lainnya. Begitu telapak tangan raksasa muncul, kekuatan menakutkan terkandung di telapak tangan itu. Tekanan yang besar secara langsung menyebabkan semua Pegasus berlutut di tanah. Pada saat yang sama, hutan lebat dalam beberapa ratus meter dari daerah sekitarnya juga berubah menjadi kehampaan dalam sekejap. Setengah suci tingkat tinggi. Raut wajah semua orang berubah drastis.
Pada saat ini, orang tua yang menunggang kuda tiba-tiba melompat, kemudian memukul tangan raksasa itu dengan pukulan. Tangan raksasa itu sedikit gemetar, energi yang kuat mengejutkan ruang dengan keras naik dan turun. Ini adalah orang dari Sekte Suci Awan, semuanya, lindungi Nona ketiga. Setelah orang tua itu mengucapkan kalimat ini, sosoknya berkedip dan menghilang di tempat. Segera, suara keras datang dari langit. Pada saat ini, ratusan orang berbaju hitam tiba-tiba muncul di sekitar. Semuanya adalah alam kaisar tingkat atas. Bunuh Grace Yu, dan yang lainnya. Sebuah suara terdengar, kemudian ratusan orang berpakaian hitam bergegas menerjang menuju Zack Yu dan yang lainnya. Warrior yang melirik orang-orang berpakaian hitam, merenung sejenak, lalu berbalik dan menghilang ke dalam pandangan semua orang. Jangan menyisakan orang hidup. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, kemudian kedua orang berpakaian hitam mengejar ke arah warrior yang. Sekitar 20 menit kemudian, seorang pria mengenakan jubah merah dan topi hitam muncul. Apa itu Sekte Suci Awan? Beraninya membuat masalah di tanah Partai Qingdao. Saat suara pria berjubah merah itu jatuh, seseorang berpakaian hitam dari alam kaisar langsung terbang. Bersambung.